Selamat sore, walaupun lewat online, saya tetap berharap Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan tetap setia dan beriman serta berharap kepada Dia, karena Tuhan juga setia menyertai dan menyelamatkan seluruh keluarga besar kita masing-masing, dan Dia tidak lupa memelihara dan memberkati setiap kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk datang berdoa kepada Dia. Biarlah Roh Kudus-Nya yang akan menerangi hati dan pikiran setiap pribadi kita, sehingga sepulang dari tempat ini, selesai kita ibadah, baik Anda yang ada di dalam ruangan bersama saya, maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan diberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh kembali datang kepadamu walaupun melalui ibadah online. Kami yakin lewat sarana yang serba terbatas, Tuhan tetap ada menyertai kami, Tuhan tetap memberkati setiap hidup keluarga kami, bahkan Tuhan mengiring kami hingga usainya pandemi COVID-19 di dunia ini, di Indonesia ini juga, seluruh keluarga besar kami masing-masing, Tuhan lindungi hingga kami semuanya sehat dan selamat. Sekarang kami hendak mendengar akan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami, hingga firman Tuhan boleh menuntun di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami boleh menjadi anak kesayangan Tuhan yang memiliki hidup benar dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyi firman-Nya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, judul khotbah kita hari ini adalah Tuhan bisa menyesal dengan pilihannya. Kedengarannya aneh. Wong namanya Tuhan kok bisa menyesal dengan pilihannya? Tentunya di dalam pikiran Anda dan saya muncul pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa pada akhirnya Saul akan berbuat yang demikian mengecewakan hati Tuhan, sehingga harus muncul kata-kata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Saudara, kata Tuhan menyesal bukan berarti sama seperti penyesalan yang Anda alami dan saya alami. Gara-gara tidak tahu, kemudian kita menyesal. Bukan itu. Tetapi ungkapan Tuhan menyesal dari firman Tuhan yang kita baca adalah Tuhan ingin menyatakan betapa hati Tuhan telah dibuat kecewa oleh Saul yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi yang Tuhan berkenan untuk jadikan Saul menjadi seorang raja, hingga saat dia menjadi raja, Saul menjadi orang yang sangat terkenal karena dia adalah raja sebuah bangsa yang besar. Dulunya Saul bukan orang yang dikenal. Bahkan ketika Tuhan itu pilih Saul menjadi raja, Saul itu merasa, Tuhan, aku tidak layak. Engkau pilih aku.
Aku masih muda dan tidak berpengalaman. Sedangkan bangsa yang engkau miliki, yang mana aku harus menjadi raja atas mereka, adalah sebuah bangsa yang besar. Dan aku menjadi orang yang masih muda, dari suku yang paling kecil, dan aku bukan orang berpengalaman, sehingga aku sesungguhnya tidak layak untuk menerima jabatan yang engkau berikan. Nah saudara, mengingat akan hal tersebut, itulah Tuhan menyatakan, aku menyesal telah memilih Saul menjadi raja. Kenapa? Karena Saul sepertinya menjadi orang yang lupa akan asal usulnya, bahwa dia duduk di atas tahta menjadi raja pertama bagi bangsa Israel adalah oleh karena Tuhan yang telah mendudukkan Saul di atas tahta tersebut. Saudara, apa yang menjadikan Tuhan menyesal? Tuhan masih memendam rasa sakit hati ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ternyata ada bangsa yang tidak suka kepada bangsa Israel. Saya ajak Bapak Ibu menyaksikan kembali 2 ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyi firman-Nya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Saudara, Tuhan punya rasa tidak suka kepada bangsa Amalek, gara-gara ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek inilah yang mengganggu, yang menghalang-halangi orang Israel meninggalkan Mesir. Oleh karena itu, lewat nabinya yang bernama Samuel, yang juga Samuel yang diutus oleh Tuhan untuk mengurapi Saul, sehingga Saul ditabiskan menjadi raja pertama bangsa Israel. Tuhan bicara sama Saul, orang Amalek habiskan semua, supaya di muka bumi tidak ada lagi orang Amalek, termasuk rajanya yang namanya Agag. Biasa pada waktu peperangan, yang menang itu otomatis memiliki harta, benda, hasil rampasan, hasil jarahan ini tadi menjadi milik pemenang. Demikian pula firman Tuhan berkata, hewan, lembu, ternak, dan lain sebagainya, barang-barangnya Tuhan tidak mau. Artinya Tuhan tidak kepingin semuanya itu dimiliki oleh Saul dan oleh rakyatnya. Musnahkan semua. Supaya apa? Sudah tidak ada ceritanya lagi bangsa Amalek ada di bumi. Nah saudara, ketika Saul menang atas orang Amalek di dalam peperangan, ternyata Saul tidak mentaati firman Tuhan. Terbukti Raja Agag, rajanya orang Amalek, itu tidak dibunuh. Terbukti juga ada hewan ternak itu masih disisakan. Yang bagus-bagus harta benda dan hewan ternak disisakan. Oleh karena itu, ketika hal ini diketahui oleh Saul, oleh Samuel, maka Samuel itu menangis semalam-malaman, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan kasih tahu kepada Samuel bahwa ternyata
ternyata Saul tidak mengikuti firman Tuhan. Oleh karena itu muncullah kata-kata Tuhan kepada Samuel bahwa aku menyesal telah memilih Saul sebagai seorang raja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan yang ingin disampaikan kepada Tuhan buat saudara dan saya. Jika kita mengakui segala sesuatu yang hari ini boleh tak dapat, segala sesuatu yang hari ini boleh tak rasakan, segala sesuatu yang hari ini boleh tak nikmati, semuanya berasal daripada Tuhan, sudah selayaknya. Jangan sampai saudara dan saya bertindak, bersikap seperti Saul sehingga kita akan mendukakan hati Tuhan dan Tuhan akan berkata, engkau juga adalah orang yang tidak setia kepadaku. Engkau juga adalah orang yang sudah meninggalkan aku. Sehingga tidak salah jika Tuhan juga ingin meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, apa akibatnya? Oleh karena ketidaksetiaan daripada Saul kepada Tuhan. Inilah yang mengakibatkan, akhirnya kita lihat 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Saya bacakan, saya singkat aja, saya bacakan. Dari ayat yang pertama, lebih dulu, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, ketika Saul membuat hati Tuhan berduka dan kecewa, Tuhan langsung menolak Saul sebagai raja. Sehingga di hadapan Tuhan sebetulnya Saul sudah bukan rajanya orang Israel. Walaupun secara kasat mata orang Israel masih menyaksikan dan mengakui bahwa rajanya adalah Saul dalam jangka waktu yang masih panjang. Tetapi di hadapan Tuhan sesungguhnya Saul sudah bukanlah raja atas bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kepada Samuel, Tuhan ingatkan kepada nabinya, kamu mau berapa lama lagi kamu berduka karena Saul? Oleh karena itu sekarang ambil tabungmu, isi dengan minyak urapan, supaya kamu datang mencari Isai, orang Bethlehem itu, karena salah satu di antara anak Isai itu tadi, aku berkenan untuk jadikan dia raja menggantikan Saul. Saudara, lihat, ketika kita tidak setia, ada potensi besar Tuhan memalingkan wajahnya dari hadapan kita. Tuhan menolak kita sebagai orang yang dulu dikasih. Dan dia mulai mencari pengganti kita, orang baru yang dia akan kasih dan dia akan beri tugas menggantikan tugas yang dulu sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, pesan yang pertama, jangan saudara dan saya tidak setia. Pesan yang kedua, karena ketidaksetiaan saudara dan saya, Tuhan akan memalingkan wajahnya dari kita dan Tuhan akan memilih orang lain menggantikan kita. Oleh karena itu, dia perintahkan Samuel, cepat isi tabungmu dengan minyak, kemudian kamu pergilah ke Isai, karena salah satu daripada anak Isai, aku mau jadikan dia sebagai seorang raja. Saudara, secara singkat,
Samuel datang kepada Isai, kemudian mulai menseleksi masing-masing anak Isai. Nah, ketika muncul anak yang pertama dengan perawakan yang tinggi gagah, dengan wajah yang tampan dan lain sebagainya, sepertinya Samuel itu merasa ini yang Tuhan ingin aku urapi supaya dia menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, ayat yang ke-7 dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya. Saudara, Samuel merasa tertarik karena anaknya yang pertama dari Isai ini tampil dengan begitu gagahnya. Tetapi Tuhan berkata, aku sudah menolaknya. Kamu jangan melihat karena tampannya, karena perawakannya yang tinggi, karena dia gagah, jangan. Dan Tuhan tegaskan, manusia, kamu, aku melihat dari apa yang kau lihat dengan mata. Tetapi aku, Tuhan, melihat apa yang ada di dalam hati. Saudara, artinya Tuhan itu mencari bukan yang gagah. Tuhan bukan cari yang tampan. Tuhan bukan cari yang cantik. Tetapi Tuhan cari orang yang memiliki hati yang baik. Memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti inilah yang akan dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada yang demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian singkat kata, terakhir muncullah yang paling bungsu, yaitu Daud. Yang lebih kecil dan wajahnya imut. Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, ini yang aku pilih, kepadanya aku berkenan. Kemudian ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, tragis sekali ketika Samuel mulai mengurapi Daud, berarti hari itu disahkan oleh Tuhan bahwa Daud adalah raja kedua menggantikan Saul. Secara otomatis Tuhan hadiahkan sesuatu yang indah kepada Daud, karena engkau orang yang tak pilih, engkau orang yang tak jadikan sebagai raja, engkau adalah orang yang bagiku hati Tuhan berkenan, maka roh Tuhan pun itu berkenan untuk menyertai Daud, memimpin kepada Daud. Tetapi tragis buat Saul, begitu sudah ada pengganti, Alkitab menulis di dalam ayat 14, tetapi roh Tuhan yang dulu menyertai Saul, sehingga kemanapun Saul pergi berperang, dia selalu menang. Sekarang roh Tuhan itu tadi mundur daripada Saul. Sehingga Saul tidak hidup oleh karena pimpinan Tuhan, Saul tidak hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Tetapi Saul sudah tidak ada di dalam penyertaan Tuhannya. Sebaliknya, Daud
itu yang disertai oleh Tuhan, dan kemanapun Daud pergi, Daud diberkati senantiasa selamat dan berhasil. Oleh karena itu, setelah pengurapan ini, baru kita melihat bahwa Daud bisa menang perang melawan Goliat, di mana saat itu bangsa Israel diejek oleh bangsa Filistin dengan jagoannya seorang yang bernama Goliat, yang Saul pun yang memiliki ukuran tinggi dengan perawakan yang luar biasa dibandingkan bangsa Israel, 1,5 kali Saul ini tadi, itu pun ciut nyalinya menghadapi Goliat. Tetapi roh Tuhan yang sudah menyertai kepada Daud, itu membuat Daud maju berperang dan menangkan pertempuran melawan Goliat, yang membuat semua bangsa Israel takjub kepada Tuhan oleh karena Daud. Sejak hari itu, Daud menjadi orang yang begitu terkenal di antara bangsa Israel, dan kemudian Daud pun menjadi hamba daripada Saul. Dia boleh membawakan senjata Saul, dan dia boleh tinggal bersama-sama dengan Saul. Oleh karena jasa-jasa Daud telah memuliakan nama Tuhannya orang Israel, dan telah membuat bangsa Israel terbebas dari tekanan dari bangsa Filistin lewat Goliat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud. Oleh karena itu, jadilah saudara dan saya menjadi orang yang seperti Daud, yang begitu Tuhan berkenan kepada Daud, senantiasa Daud menjaga hubungan baik kepada Tuhannya. Daud tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Terbukti ketika dia datangi Goliat, dia tetap berkata dengan Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Engkau datang dengan aku dengan kekuatanmu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhannya orang Israel. Artinya, Daud adalah orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhannya di dalam setiap pertempuran, di dalam setiap apa yang dia lakukan. Sehingga pada saat Daud berdosa pun, Daud bukan orang yang ngambil keputusan salah. Dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, karena ketika dia berbuat dosa dan dia ditegur oleh Tuhan lewat nabi Tuhan yang hari itu bertugas, Daud tetap berkata, Tuhan, aku bersalah, aku yang berdosa. Itu adalah Daud. Dia tidak mencari kambing hitam, dia tidak beralasan, sehingga ketika Daud mengakui dosa-dosanya, Tuhan itu mengampuni dosa Daud, walaupun Daud tetap harus bayar harga atas setiap dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Namun, wajah Tuhan tidak pernah berbalik daripada Daud. Tuhan tetap berkata kepada Daud, aku berkenan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan, baik engkau sebagai pembicara, baik engkau sebagai seorang hamba Tuhan, atau engkau melayani di bidang musik dan lain sebagainya. Ingat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan pernah engkau menyombongkan diri seakan-akan tanpa engkau pekerjaan Tuhan ini tidak bisa berjalan. Tanpa engkau gereja ini tidak bisa jadi besar. Tanpa engkau maka sidang jemaat ini tidak akan terberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika itu ada di dalam hati dan pikiranmu, segera itu dibuang. Kenapa? Karena kesombongan yang demikian inilah yang Tuhan tidak sukai. Sama seperti Saul. Karena dia ingin menjadi yang paling besar terus, maka ketika pulang daripada perang, Saul dan Daud disambut begitu meriah oleh rakyat Israel.
Para perempuan-perempuan cantik menari-nari menyambut rajanya. Dan mereka bernyanyi bersaut-sautan. Tetapi ada sautan-sautan mereka yang menjadikan Saul itu iri hati kepada Daud. Oleh karena para perempuan, orang-orang Israel yang cantik-cantik itu mulai memuji dan berkata demikian. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Adalah jumlah yang sudah sangat besar. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya Daud mengalahkan musuh lebih banyak, lebih besar daripada Saul. Sehingga dengan demikian menimbulkan rasa iri hati daripada Saul kepada Daud. Sehingga sejak hari itu timbullah rasa tidak suka dari Saul kepada Daud. Dan Saul berikhtiar membunuh Daud sampai 2 kali. Padahal Saul sudah pasti tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan kedudukannya dia sebagai seorang raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hati-hati dengan isi hatimu, karena tadi dikatakan manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi aku Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Setiap hati saudara dan saya diketahui oleh Tuhan. Jika engkau melayani Tuhanmu dengan hati yang tidak tulus, Dia pun adalah Allah yang mengetahui. Jika engkau melayani Tuhanmu dengan motivasi hati yang tidak lurus, hatimu bengkok, Tuhanmu juga adalah Allah yang mengetahui isi hatimu dan isi hatiku. Oleh karena itu, hati-hati sekali ketika orang melayani Tuhan dengan hati yang bengkok, dengan motivasi yang salah. Sesungguhnya Tuhan sudah menolak. Jangan sampai engkau terjadi posisimu sama seperti Raja Saul. Kelihatannya engkau masih melayani, kelihatannya engkau masih gembala sidang, padahal Tuhan sudah ngomong di dalam surganya bahwa aku telah menolak orang itu. Walaupun semua sidang jemaatmu masih melihat bahwa engkau masih adalah gembala sidang, namun di hadapan Tuhan sesungguhnya telah ada begitu banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tidak mengajarkan firman Tuhan dengan yang sebenarnya, telah ditolak oleh Allah. Walaupun dia masih dipandang oleh jemaatnya tetap sebagai seorang gembala sidang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah engkau berkata, Tuhan butuh saya. Saya yang membesarkan pekerjaan Tuhan. Lihat, lewat COVID-19 ini tadi, Tuhan ingin buktikan apa yang kita katakan, apa yang seringkali kita sombongkan dengan pelayanan kita, dengan khotbah kita yang memberkati dan menjadikan ribuan penonton, ribuan jemaat itu terkagum-kagum, ternyata oleh Tuhan hari ini dibuktikan. Dan dia seakan-akan lewat COVID-19 ini Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa aku adalah Tuhan yang tidak butuh gedung gereja yang megah. Aku adalah Tuhan yang tidak butuh pengkhotbah yang hebat. Aku adalah Tuhan yang tidak butuh pendeta-pendeta yang luar biasa. Karena bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Hanya lewat COVID-19 aku bisa buktikan bahwa semua orang di muka bumi ini akan sujud menyembah kepadaku dan akan mencari wajahku. Karena aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Aku adalah Tuhan alam semesta. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya, agar supaya di dalam kehidupan kita di kemudian hari, kita menjadi orang yang semakin setia kepada Dia. Karena lewat kesetiaanku kepada Tuhan, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadaku. Lewat kesetiaanku kepada Dia, walaupun aku berbuat dosa, tetapi aku berani mengakui, maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan aku. Dia akan mengampuni aku, walaupun aku harus membayar berapa harga dosa itu. Dan lewat kesetiaanku, aku yakin Tuhanku akan tetap memulihkan aku, karena Dia akan tetap berkata, kepadamu aku berkenan.
Sampai di sini penjabaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.